Pada video kali ini saya akan membahas tentang server kopi. Dan secara khusus, pada video kali ini saya akan membahas tentang Icosa, Avanci Wave, The Cyclone, Sensory, Carafe. Jadi, server kopi ini namanya macam-macam ya. Ada disebut sebagai server, kemudian Carafe, kemudian juga disebut sebagai decanter. Nah, untuk anatomi server kopi sendiri yang baik kalau menurut saya itu dia menyerupai terinspirasi dari labu Erlenmeyer. Di mana pada bagian permukaan bawahnya itu dia lebih melebar, kemudian dia menyempit pada bagian atasnya. Tujuannya adalah supaya saat kita melakukan proses aerasi itu dia bisa teraduk secara lebih mudah. Dan yang kedua, dengan luas penampang yang lebih luas di bagian bawahnya ini akan memberikan area yang lebih besar untuk volatile organic compounds itu dia menguap ke atas, sehingga aroma yang terekspos itu akan lebih luas, tetapi di sisi atas dia menyempit sehingga nanti aroma itu dia akan berkumpul. Dan ini akan memberikan respon penciuman yang menyenangkan bagi penyeduhnya. Jadi di dunia specialty kopi ini, server ini dia bukan lagi sekedar alat untuk memindahkan hasil seduhan kita ke gelas, tetapi dia juga berperan dalam kita menikmati saat proses seduhnya dan juga waktu kita mau meminumnya. Nah, yang menjadi spesial dari Icosa Cyclone ini saya punya versi yang small. Di mana pada versi yang small ini perbedaannya ini dia di bagian gunungnya ini dia ada cekungan. Ini untuk kita taruh stainless bowl. Jadi fungsi gunungan ini yang pertama-tama itu dia adalah untuk memencar kopinya sejak awal, memecah kopinya itu sejak awal kita seduh. Jadi tetesan yang jatuh ke sini nanti dia akan mental-mental keluar. Nah, itu dia memencar sejak saat kita melakukan proses dripping. Yang kedua, fungsinya adalah supaya waktu kita melakukan aerasi, ini kopinya dia terkumpul, terpisah, bagian tengahnya dia terkumpul di bagian sampingnya. Jadi waktu kita melakukan proses putaran, biasanya kalau kita melakukan proses putaran itu kan dia seperti membentuk suatu pusaran di tengahnya. Nah, sebenarnya pada bagian tengahnya itu dia tidak terlalu teraduk rata. Misalkan kalau kita menyeduh teh, masih ada sisa serbuk tehnya, waktu kita mengaduk-aduk, ya, itu bagian serbuknya yang di bagian tengahnya itu dia nanti pada akhirnya dia akan tetap terpusar di tengah. Jadi dengan adanya gundukan ini dia memecah semuanya ke samping. Kemudian di Cyclone ini dia juga ada pada tepinya ini dia ada tonjolan. Dan tonjolannya ini dia dibuat sedemikian rupa supaya kita arah putarannya itu seperti ini. Nah, ini nanti dia akan menabrak dindingnya ini. Tujuannya adalah itu untuk membentuk microbubble. Jadi bubble-bubble ini dia bertujuan untuk melepaskan volatile organic compounds-nya itu juga, sehingga nanti aroma di kopinya itu dia akan lebih meningkat. Jadi proses seduh yang baik itu kita nikmatin setiap tahapnya. Mulai dari saat kita grinding, kita hirup aroma serbuk kopinya. Kemudian waktu setelah kita setelah kita ngedrip di servernya, itu kita lakukan aerasi dan kita hirup aroma dari servernya. Ini khusus untuk homebrewer. Kalau misalkan di slow bar kita mau menyajikan ke orang, sepertinya tidak terlalu etis kalau misalkan kita cium-cium servernya. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan contohnya seperti ini.
Jadi tujuan server ini selain tadi yang sudah saya sebutkan, yang kedua adalah kita akan melakukan aerasinya itu dia jadi lebih efisien dibandingkan dengan server yang biasa. Selain dia membentuk turbulensi, dia juga akan lebih cepat menurunkan suhu kopinya. Karena seperti yang sudah pernah saya bahas, indera perasa kita itu supaya kita bisa rasanya optimum, itu tidak bisa kalau misalkan suhunya itu terlalu panas. Jadi dengan adanya server desain seperti ini tujuannya adalah untuk efisiensi. Tetapi kalau misalkan untuk kalian yang tidak mau keluar uang terlalu banyak, saya bisa memberikan gambaran begini. Jadi apakah server ini akan meningkatkan aroma? Bisa saya bilang iya, tetapi tidak terlalu banyak. Tetap lebih penting faktor-faktor yang lainnya, di variabel seduh yang lainnya. Tetapi kalau misalkan teman-teman penasaran, seperti apa sih rasanya pakai Icosa ini? Nah, saya ada tips. Boleh misalkan gunakan seperti ini, atau bisa juga kita gunakan gelas. Tapi ini berlaku hanya untuk homebrewer saja. Jadi misalkan ini server yang biasa, kita lakukan aerasi, lalu saat kita tuang ke gelas untuk kita minum, ini tuangnya di posisi yang tinggi. Jadi ini seperti bikin teh tarik. Nah, ini kurang lebih rasanya itu ya sama seperti kita gunakan Icosa tadi. Atau misalkan kalau diminumnya itu gunakan cupnya yang kecil, ya kita gunakan di berulang-ulang begini. Baru setelah itu kita sajikan di cup yang kecil kita. Tetapi sekali lagi tentu kalau misalkan kita mau lakukan cara seperti ini ya untuk slow bar, kurang etis, muncrat-muncrat, tentunya itu nanti tamunya jadi kurang menyenangkan pengalamannya. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Jadi pada intinya apakah server ini gimmick? Bisa saya bilang bukan gimmick. Tetapi apakah akan meningkatkan sampai perbedaannya jauh sekali? Saya akan bilang tidak juga. Bisa kalian akali dengan cara seperti itu. Oke, stay nerdy, grow better. Bye-bye.